Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi yaumina hadza. Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang selalu Abi banggakan, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan, iman, serta Islam, sehingga kita masih dapat beraktivitas dan beribadah di pagi hari yang cerah ini. Salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja selalu kita harapkan dan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, kembali lagi di pagi hari yang cerah ini. Sebelum kita memulai pembelajaran daring, Abi akan sedikit menyampaikan sebuah pesan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang tentunya dapat kita ambil hikmahnya. Dan tak lupa Abi selalu mengingatkan kepada anak-anak sekalian, jangan lupa untuk murojaah hafalannya di setiap hari dan membaca Al-Quran ataupun Iqra'-nya, dan juga selalu melaksanakan sholat duha di pagi hari sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring minimal 2 rakaat. Ya, marilah kita simak sedikit tausiah atau pesan-pesan yang akan Abi sampaikan berikut ini. Hadis tentang sabar dan pemaaf. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Mari kita hafalkan. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Sekali lagi. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Yang artinya, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailami. Mudah bukan untuk menghafalkannya? Ya, sekali lagi bersama-sama. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Gampang ya? Afdalul imani as-sabru was-samahah. Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Dihafalkan ya. Makna dari hadis ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua berkaitan dengan hak makhluknya. Adapun yang pertama, hukum-hukum seputar ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah mudah, dan seorang hamba dituntut untuk melaksanakannya dengan sempurna. Dan tentunya dalam melaksanakannya dibutuhkan kesabaran. Sehingga seorang muslim yang beriman hendaknya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan segala ibadah yang disyariatkannya. Karena ibadah tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kesabaran atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hubungan dengan sesama makhluknya. Dalam setiap pergaulan, kita tidak lepas dari gangguan atau sikap yang buruk dari pihak lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga kita dituntut untuk menghadapinya dengan kesabaran. Dan itulah sikap mukmin yang terbaik dalam bermuamalah dengan manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya,
mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan dari mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ketika kita bisa sabar, bisa jadi orang yang berbuat buruk kepada kita suatu saat akan menyesal dan meminta maaf kepada kita. Maka disinilah seorang mukmin dituntut untuk menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf. Maka dalam bermuamalah dengan manusia, seorang mukmin harus memiliki sifat sabar ketika ada gangguan dan sifat pemaaf ketika ada yang menyesal dan meminta maaf kepada kita. Dan orang yang suka memaafkan akan dibalas oleh Allah dengan ampunan dari dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tabrani, maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dalam beribadah kepadanya dan memudahkan kita untuk bisa melatih dua akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yakni adalah sabar dan pemaaf, ya. Kita lestarikan di dalam hidup kita, dalam keseharian kita menjadi orang yang selalu sabar dan mudah memaafkan. Baiklah, kita hafalkan sekali lagi hadisnya. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Hafal ya. Sekali lagi. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Satu kali lagi. Afdalul imani as-sabru was-samahah. Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Demikianlah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan di pagi hari yang cerah ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan marilah kita tutup perjumpaan kita di pagi hari yang cerah ini dengan bersama melafazkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya.